Semua orang pasti pernah yang namanya diomongin sama orang lain. Gak peduli sebaik apapun kita orang yang terkenal ataupun bukan, pasti akan ada aja yang ngomongin kita. Entah ngomongin tentang kebaikan kita ataupun tentang kekurangan kita. Dan orang yang ngomongin kita ini biasanya gak hanya ngomongin kita ke satu orang aja, tapi ngomongin juga kita ke orang-orang yang lainnya. Sebenarnya ada beberapa penyebab yang bisa menjadi alasan kenapa sih mereka tuh ngomongin kita. Yang pertama, bisa jadi karena sebelumnya kita ada masalah sama orang tersebut. Mungkin kita nggak menyadarinya ya, tapi bagi orang tersebut itu merupakan suatu masalah antara kita dengan dia. Yang kedua, karena orang tersebut merasa lebih sempurna dari kita, dia merasa lebih kaya, merasa lebih hebat, merasa lebih senior, sehingga dia merasa pantas untuk ngomong-ngomongin kita. Yang ketiga, karena kita berbeda dengan yang lain. Berbeda di sini bisa dalam hal kita lebih cantik, kita lebih pintar, atau perbedaan tentang perilaku. Misalkan nih contoh ya, orang lain biasanya makan nasi pakai sambal, tapi kita makan piscok pakai sambal. Itu kan bukan merupakan hal yang lumrah ya, sehingga dia merasa hal tersebut itu harus diomong-omongin ke orang lain karena berbeda dengan yang lainnya yang gak pernah makan piscok pakai sambal. Yang keempat, karena kita terlihat mudah ditindas, kita terlihat lemah, kita terlihat tidak percaya diri, sehingga mereka mikirnya kayak kita tuh emang pantas untuk dia mau ngomongin karena kita kelihatannya cupu, kita kelihatannya lesu. Yang kelima, karena emang orang tersebut sukanya ngomongin orang lain. Ngomongin orang lain itu udah merupakan bagian dari hidup dia, hobinya dia, kegemarannya dia. Ya jadi ya biasa aja dia ngomongin orang tuh bukan merupakan hal yang aneh karena emang udah kebiasaannya dia. Karena kita nggak bisa mengontrol orang lain, kita nggak bisa nyuruh orang lain untuk jangan ngomongin kita, dan kita juga nggak punya banyak tangan untuk menutup mulut mereka satu persatu. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan, apa? Yaitu dengan mengontrol diri kita sendiri, mengontrol respon kita, mengontrol sikap kita. Dan pada kali ini aku akan kasih tahu kalian apa sih yang harus kita lakukan ketika kita tahu ada orang yang lagi ngomongin kita, ketika kita tahu kalau dia lagi ngomongin kita. Dan tonton terus sampai habis ya. Yang pertama, kalau orang yang ngomongin kita adalah orang yang masih kita butuhkan, yang harus kita lakukan adalah dengan pura-pura nggak tahu kalau dia ngomongin kita. Tanamkan di mindset kita bahwa dia tuh nggak lagi ngomongin kita dan lagi nggak terjadi apa-apa. Kenapa harus kayak gitu? Karena kan kita masih butuh dia dalam karir kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai contoh, misalkan orang yang ngomongin kamu itu adalah tetangga kamu, adalah partner bisnis kamu, adalah rekan kerja kamu, atau atasan kamu. Kamu kan masih terus berhubungan dengan mereka kan? Kamu masih butuh mereka kan? Yang harus kamu lakukan adalah dengan menanamkan di mindset kamu kalau dia lagi nggak ngomongin kamu. Dengan cara seperti ini, kamu akan masih bisa untuk bersikap biasa aja sama mereka. Kamu masih bisa untuk tetap bertegur sapa, untuk tetap ngobrol dengan mereka tanpa kamu harus berubah sifatnya, berubah sikapnya. Ya, kalau kamu terus mikirin bahwa dia kan ngomongin aku, yang ada nanti kamu akan jadi kesal. Emosi kamu, respon tubuh kamu secara otomatis, secara alam bawah sadar, walaupun otak kamu memerintahkan untuk jangan, tapi pasti akan ada perbedaan dari gestur tubuh kamu, akan ada perbedaan dari cara kamu berbicara kepada mereka. Itu pasti akan jadi berbeda. Dan kalau mereka sensitif, mereka menyadari bahwa kamu berubah terhadap mereka, ya kalau merekanya itu nggak sadar diri juga, mereka yang ada malah jadi kesel sama kamu, mereka yang ada malah jadi emosi sama kamu, yang ada nanti urusan kamu malah jadi terhambat. Hal-hal yang harus kamu kerjakan akan jadi dihambat sama mereka, jalan kamu nggak jadi mulus lagi. Makanya kamu harus menanamkan mindset seolah-olah ya nggak ada apa-apa, seolah-olah mereka emang nggak ngomongin kamu, sehingga kamu bisa tetap bersikap biasa aja ke mereka. Kenapa sih kamu harus melakukan ini? Ya, karena ini merupakan sebuah strategi untuk memuluskan jalan kamu mencapai tujuan kamu, mencapai apa yang kamu inginkan.
Ini bukan karena kita takut sama mereka ya, bukan karena kita kalah sama mereka ya, tapi supaya hidup kita tuh berjalan dengan lancar aja. Udah sesimpel itu, bukan karena hal-hal yang lainnya. Jadi bersikap biasa aja, pura-pura nggak tahu. Tanamkan di pikiran kamu kalau mereka nggak lagi ngomongin kamu. Yang kedua, kalau orang yang ngomongin kamu adalah orang yang tidak kamu butuhkan, orang tersebut gak ada perannya di kehidupan kamu, sehingga kamu musuhan sama dia pun gak akan jadi masalah nantinya. Yang harus kamu lakukan adalah cuekin. Gak apa-apa kalau kamu lagi berpapasan untuk gak bertegur sapa, untuk gak tersenyum. Gak apa-apa kok, gak jadi masalah. Asalkan ketika kamu berpapasan dan bertemu dengan dia, kamu jangan menundukkan pandangan, kamu jangan menghindar. Karena kalau kamu menghindar dan menundukkan pandangan, yang ada kamu akan terlihat lemah. Dan mereka akan semakin menjadi-jadi dengan kamu. Dan mereka akan semakin semena-mena, semakin ngomongin kamu. Jadi kalau kamu lagi berpapasan dengan mereka, dengan dia, anggap aja orang itu adalah kucing. Anggap aja orang itu adalah orang yang gak kamu kenal, sehingga kamu akan tetap bisa untuk bersikap biasa aja. Dan nih ya, kalau misalkan nih kamu dengar omongan dari orang tersebut tuh, orang yang gak kamu butuhin itu, dia ngomong sesuatu yang emang sekiranya itu benar-benar bikin kamu emosi ya. Misalkan contoh seperti ini, kamu adalah seorang IT programmer yang bekerja secara remote dari rumah, dan kamu emang gak pernah kemana-mana, tapi uang kamu banyak, kamu bisa punya Pajero. Terus kamu diomongin kayak gini, kayaknya dia kelihatannya kayak pengangguran ya, dia nggak pernah kerja apa-apa, pengangguran kok tapi bisa beli Pajero ya. Ih, jangan-jangan dia jadi ani-ani lagi. Tapi kayaknya dia emang ani-ani sih, soalnya penampilannya juga glamor, soalnya dia juga mewah, hedon. Nah, kamu diomongin kayak gitu, kamu jangan memvalidasi tentang diri kamu jangan menjelaskan tentang diri kamu ke mereka. Hal yang harus kamu lakukan adalah kamu jawab aja begini, iya, saya emang pengangguran, tapi tuh uang saya banyak kan, saya bisa beli Pajero. Berarti enak dong, jadi saya beruntung dong, jadi saya pengangguran tapi bisa beli Pajero. Berarti saya lebih beruntung dari ibu kan? Kamu jawab aja kayak gitu. Tapi jawabnya jangan terlalu serius ya, jangan terlalu kaku. Karena kalau terlalu serius dan terlalu kaku, nanti yang ada malah akan jadi konflik, akan jadi peperangan pada saat itu juga gitu. Jadi kalian jawabnya sambil santai aja, sambil nada bercanda ya, seolah-olah kalian lagi humor gitu, padahal kalian lagi sarkas. Dijamin deh, pasti orang itu akan langsung diem, pasti orang itu akan langsung mati kutu dan gak bisa ngejawab apa-apa lagi. Pasti orang itu gak akan bisa ngomong-ngomongin kamu lagi. Tapi kalau kamu menjelaskan tentang diri kamu, enggak kok bu, saya kan IT programmer, saya emang kerjanya dari rumah, emang kerjanya remote, jadi kayak kelihatannya gak pernah kemana-mana. Kalau kamu ngejelasin kayak gitu, yang ada orang itu akan semakin ngomongin kamu, akan semakin panjang, gak akan pernah selesai. Jadi buat dia stuck, buat dia mati kutu, iya jawab aja kayak gitu. Toh kamu juga kan nggak butuh sama orang itu kan. Orang itu juga kalau nantinya bermasalah dengan kamu, kalau nantinya dia jadi kesel sama kamu, nantinya dia jadi marah sama kamu, juga kan kehidupan kamu nggak akan terhambat, pekerjaan kamu nggak akan terhambat, bisnis kamu akan tetap berjalan. Jadi nggak apa-apa untuk lakukan hal itu kalau orang itu bukan orang yang penting dan kamu butuhkan ya. Jadi cuekin dan balas ucapan mereka dengan sarkas seperti yang aku ajarin sebelumnya. Yang ketiga, balas dengan prestasi. Mungkin terdengarnya klise banget ya, kayak semua orang juga udah tahu sih balas dengan prestasi ya, tapi emang apalagi yang bisa kalian lakukan selain dengan balas dengan prestasi? Tapi lagi nih, ada tapinya lagi ya. Kalian jangan menjadikan orang-orang itu, orang-orang yang ngomongin kalian sebagai patokan, sebagai dasar, sebagai pondasi kalian ingin sukses. Jangan jadikan mereka sebagai pondasi kalian ingin berkembang. Karena apa? Ketika nanti kalian menghadapi suatu tantangan, suatu hambatan, atau bahkan kalian gagal, nanti kalian akan jadi stres ya. Kalian akan jadi stres sendiri karena kalian mikirnya tuh kayak, aduh, aku kan pengen membalas mereka gitu, aku kan pengen sukses supaya mereka tuh bungkam gitu. Jangan seperti itu. Kalian boleh menjadikan mereka
sebagai alasan kalian ingin sukses, tapi tempatkanlah mereka di urutan nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 10, nomor 100. Jangan ditempatkan mereka pada posisi nomor 1, apalagi sebagai pondasi. Jadikan pondasi ingin sukses, alasan nomor 1 ingin sukses itu karena diri kalian sendiri, karena kalian sendiri yang emang ingin merubah hidup kalian. Jangan jadikan orang itu sebagai alasan. Dan lagi yang kedua, kamu misalkan kesel nih sama si A karena si A itu selalu ngomongin kamu, selalu ngeremehin kamu. Terus kamu cerita ke si B bahwa aku pokoknya harus sukses, pokoknya aku pengen sukses supaya aku bisa membungkam si A. Kalian jangan lakukan itu. Karena seperti yang sebelumnya, kalau kalian gagal, kalau kalian menemukan hambatan, si B ini akan menertawakan kamu, si B ini akan melecehkan kamu. Jadi kalian itu kalau mau jadikan si A ini sebagai alasan nomor 5 dan 6 kalian ingin sukses, cukup kalian aja yang tahu, cukup dalam diri kalian aja ya. Orang lain gak boleh sampai tahu, siapapun, orang terdekat sekalipun ya, keluarga sekalipun gak boleh ada yang tahu. Cukup diri kalian aja. Dan itu pun jangan tempatkan dia di nomor 1, tempatkan dia sebagai alasan di nomor 10, di nomor 100 ya. Jangan jadikan nomor 1, supaya kalian gak stres, supaya kalian nantinya gak akan ditertawakan kalau kalian lagi gagal. Seperti di tips nomor 2 tadi ya. Jadi yang harus kalian lakukan itu bener-bener cuek, bener-bener fokus ke diri kalian, bener-bener kalian harus mengembangkan prestasi kalian, harus mengubah hidup kalian jadi lebih baik lagi. Kalian harus jadi sukses, kalian harus jadi kaya ya. Tapi benar-benar karena diri kalian sendiri. Jangan biarkan orang-orang itu ada di pikiran kalian ya. Jangan biarkan. Ketika kalian teringat lagi sama orang-orang itu, segera alihkan pikiran kalian. Entah alihkan dengan beribadah, entah alihkan dengan melakukan hal-hal yang lain, atau kalau kalian emang lagi mengerjakan sesuatu, segera lanjutkan pekerjaan kalian, segera lanjutkan apa yang harus kalian kerjakan. Atau kalau kalian lagi gabut, lagi nggak ngapa-ngapain, kalian bisa mulai lakukan aja sesuatu. Misalkan kalian coba aja beres-beres meja, beres-beres kamar kalian ya. Atau kalau kalian emang lagi nggak mood banget nih untuk beres-beres, kalian coba nonton film lucu, nonton video lucu ya. Atau kalian nonton film horor. Aku kasih advice kayak gini ke kalian bukan hanya sekedar teori belaka, bukan sekedar teori yang aku dapatin di internet terus aku sebarin lagi ke kalian, enggak. Aku kasih advice ke kalian karena emang aku udah melakukan hal ini. Dan hal ini memang bekerja banget di hidupku, membuat aku jadi lebih tenang, membuat hidupku tuh jadi lebih damai, dan aku bisa lebih fokus lagi dengan apa-apa yang ingin aku capai. Ya, kalau aku pribadi, kalau nonton video lucu itu nggak berpengaruh. Kalau aku pribadi, kalau aku lagi tiba-tiba teringat dengan mereka dan aku langsung jadi mumet, langsung jadi bad mood, aku langsung nonton film horor. Karena film horor itu jump scare-nya ya, itu membuat pikiran aku benar-benar teralihkan. Jadi aku benar-benar lupa dengan mereka gitu. Ya, jadi yang harus kalian lakukan benar-benar lupain mereka. Jangan biarkan mereka ada di pikiran kamu. Ya bolehlah mereka ada di pikiran kamu, kamu kesel boleh, tapi ya maksimal 10 menit lah, 5-10 menit saya itu udah lupain, lanjutin apa yang harus kalian kerjakan, lanjutin hidup kalian ya. Alihkan pikiran-pikiran tersebut, cuekin, benar-benar cuekin 100%. benar-benar kalian harus berjuang sekuat tenaga ya. Kalian harus fokus dengan hidup kalian sendiri, fokus dengan apa yang harus kalian kerjakan supaya cita-cita kalian tercapai. Fokus ke situ aja, jangan sedikit pun menoleh, jangan sedikit pun mengalihkan jangan biarkan sedikit pun pikiran kalian itu teralihkan. Yang keempat, gak ada salahnya kamu untuk introspeksi diri juga. Karena seperti alasan yang aku sebutkan tadi ya, bahwa salah satu penyebabnya kenapa dia bisa ngomongin kamu bisa jadi karena sebelumnya kamu punya masalah sama dia. It's okay untuk kamu introspeksi diri, tapi aku harus tekankan di sini ya, introspeksi diri itu berbeda dengan baper dan overthinking ya. Kalau introspeksi diri, kalian coba berpikir, kenapa ya dia ngomongin aku?
oh oke, kemarin aku emang ada salah. Kalian langsung inget nih kalau kalian tuh ada salah sama orang tersebut gitu. Dan ketika kalian langsung inget, oh ya emang aku yang salah sih posisinya ketika masalah kemarin gitu. Oke, aku minta maaf. Nah, clear. Besoknya atau langsung kalian minta maaf. Setelah minta maaf, selesai. Gak ada urusan lagi ya. Aku udah minta maaf secara tulus, aku udah menyadari kesalahanku, ya udah selesai. Itu namanya introspeksi diri. Tapi kalau overthinking dan baper karena terpengaruh dengan omongan mereka, itu kalian nanti akan jadi seperti ini. Kenapa ya dia ngomongin aku? Kayaknya aku ada masalah sih kemarin sama dia. Penyebabnya, oh emang aku yang salah. Aduh gimana nih, aku jadi gak enak sama dia. Aduh dia marah gak ya sama aku? Kalau aku minta maaf dia bakal maafin aku gak ya? Terus kalian minta maaf nih sama dia. Dan ternyata responnya dia itu gak enak sama kamu misalkan ya. Aduh dia responnya kok cemberut ya, aduh kok dia kayaknya maafinnya gitu banget ya, kayak nggak maafin secara tulus. Aduh gimana dong ke depannya, aku jadi nggak enak nih. Aduh nanti kalau dia menghambat aku gimana ya, kalau nanti hidupku jadi dipersulit sama dia nanti gimana ya. Itu namanya overthinking, itu namanya baper, ketakutan berlebihan ya. Padahal kalian tuh udah minta maaf, kalian udah menyadari kesalahan kalian, ya udah selesai. Urusan dia masih ngomongin kamu karena masih dendam, urusan dia masih musuhin kamu, ya itu urusannya dia. Itu dia sendiri yang rugi karena menghabiskan energinya dia untuk kamu. Yang penting kan kamu udah secara tulus menyadari kesalahan, secara tulus meminta maaf. Ya kamu bola kesalahannya udah bukan di kamu lagi, tapi udah berpindah ke dia. Dan kalau dia pun masih menghambat kamu, ya kamu pun bisa mengadukan hal tersebut kepada pihak ketiga. Kalau dia itu rekan kerja kamu bisa mengadukan ke atasan kamu. Kalau dia tetangga kamu, ya kamu bisa adukan ke Pak RT bahwa kamu udah minta maaf, kamu udah menyadari kesalahan kamu, tapi dianya yang masih menghambat saya, dianya yang masih mengganggu saya. Kamu bisa ngadu seperti itu, karena posisinya udah bukan kamu lagi yang salah, tapi dia yang salah, karena dia masih memperpanjang masalah ya teman-teman. Again ya, aku ingetin bahwa kita itu gak bisa mengontrol omongan orang lain. Kita gak bisa untuk nyuruh dia diem dan jangan ngomongin kita lagi, itu gak bisa. Kita gak bisa ngatur mereka. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengatur diri kita sendiri, mengatur dan mengontrol respon kita sendiri, mengontrol sikap kita sendiri, mengontrol emosi dan pikiran kita sendiri, supaya kita tuh gak terpengaruh. Teman-teman, orang yang ngomongin kita itu paling lama berapa lama sih? Paling 5-10 menit kan dia ngomongin kita. Selebihnya dia udah lupa sama kita. Kita tuh gak sepenting itu di hidup dia. Dia akan melanjutkan aktivitasnya dia lagi, dia akan melanjutkan pekerjaannya dia lagi, dia akan lanjut dengan kehidupannya dia lagi. Dia bahkan masih bisa tertawa hahaha dengan yang lainnya. Sedangkan kita, kalau kita masih terpenjara dengan hal itu, kita masih terpenjara dengan omongan mereka, itu yang rugi kita sendiri. Kita gak bisa fokus, pekerjaan kita terbengkalai, mimpi-mimpi kita gak ada actionnya dari kita, karena kita terlalu terpaku dengan mereka. Kita membiarkan energi negatif ada terus dalam diri kita. Kan kita sendiri yang rugi. Harus fair dong, harus adil dong. Kalau mereka aja bisa ngomongin kita 5-10 menit dan kemudian mereka lupa dengan kita, ya kita juga harus bisa. Ya, kita juga harus bisa. Kita kesel, oke boleh. Keselnya tapi 5-10 menit aja. Paling lama 10 menit ya. Atau perpanjang 15 menit, it's okay. Tapi setelah 15 menit benar-benar lupain. Benar-benar kita harus melanjutkan apa yang harus kita kerjakan. Benar-benar kita harus lanjut dengan hidup kita. Benar-benar kita harus lanjut fokus dengan apa yang emang penting dan harus kita pikirkan. Ya. Orang itu ngomongin kita ya paling sesaat aja teman-teman. Aku ngasih advice kayak gini ya, lagi-lagi karena aku udah mengalaminya. Dulu aku pun sama ya. Aku pun dulu kalau ada yang ngomongin keselnya tuh berkelanjutan. Bahkan ketika orang-orang itu tuh udah bisa ketawa-tawa dengan yang lainnya, aku masih kesel sendirian. Aku gak menikmati hidupku, aku gak menikmati waktuku. Ya aku cuman sendirian terpojok, ya mojok sendirian, kesel sendirian. Hidup aku habis hanya dengan merasa kesel dengan orang-orang itu.
ya, hidup aku habis dengan orang-orang itu. Tapi ketika aku menerapkan yang aku ajarin ke kalian ini, aku bisa jadi lebih damai, pikiranku lebih tenang, aku bisa lebih damai lagi, aku bisa fokus lagi mengerjakan apa yang emang harus aku kerjakan, aku bisa lebih fokus untuk memikirkan apa yang memang harus aku pikirkan. Ya, karena kan masalah hidup kita itu nggak cuma mereka aja, masalah hidup kita itu udah banyak yang lain yang lebih penting. Kita prioritasin masalah hidup kita yang penting. Itu tuh mereka tuh bukan masalah bagi kita. Mereka tuh ya anggap aja warna dalam hidup lah, hal-hal yang nggak pantas untuk kita pikirin. Jadi ya teman-teman, kalau ada yang lagi ngomongin kita coba introspeksi diri. Apa kita ada salah sama mereka? Langsung minta maaf, menyadari kesalahan kita, dan selesai. Udah, jangan overthinking lagi, jangan dipikirin lagi. Kalau orang itu adalah orang yang penting bagi kita masih butuh dia. Tanamkan di mindset kita bahwa dia tuh nggak ngomongin kita. Lupain, upayakan lupain ya, lupain. Jangan inget-inget kalau dia tuh suka ngomongin kita di belakang kita. Jadi sehingga kita masih bisa untuk bersikap biasa aja sama mereka. Ataupun kalau kita masih tetap ingat, ya udah nggak apa-apa lah ingat kalau dia mau ngomongin kita. Tapi kita harus tetap upaya semaksimal mungkin untuk tetap bersikap biasa aja. Mungkin kedengarannya nggak bisa, susah. Tapi kalau nggak dicoba, ya nggak akan pernah bisa. Coba aja untuk bersikap biasa aja. Hari ini hanya berhasil 10%, besok berhasil 20%, besoknya lagi berhasil 30%. Lama-lama nanti kamu akan bisa dengan sendirinya. Tapi kalau kamu belum apa-apa, nggak mencoba, ya terus aja selamanya kamu terpenjara dengan pikiran itu. Selamanya aja kamu akan jadi kesal sendiri. Ya, lagi yang kedua, kalau orang itu bukanlah orang yang kamu butuhkan, bukanlah orang yang berperan dalam kehidupan kamu, ya, cuekin, bener-bener cuekin. Tapi harus tetap tampil percaya diri ketika bertemu dengan mereka, ketika bertemu dengan orang itu. Kalau ucapan mereka keterlaluan, bales mereka. Bales aja, tapi sambil bercanda, sambil nada humor. Bales dengan kata-kata sarkas yang buat mereka mati kutu dan gak bisa jawab apa-apa lagi. Jangan validasi diri kita ke orang itu, jangan membuat pembenaran akan tentang diri kita, jangan menjelaskan tentang diri kita ke orang-orang itu. Yang ketiga, fokus dengan hidup kamu supaya kamu bisa berprestasi, supaya kamu bisa balas mereka dengan berprestasi. Tapi jangan jadikan mereka pondasi utama, alasan nomor satu karena kamu ingin sukses. Jangan. Dan juga kamu jangan ceritakan ke orang lain bahwa kamu ingin sukses karena orang itu. Ya, jangan ya. Kita nggak bisa mengontrol apa yang ada di luar kendali kita. Tapi hal-hal yang bisa kita kontrol sendiri, kita upayakan untuk mengkontrol itu, yaitu sikap kita, yaitu respon kita, yaitu emosi kita. Kita bisa handle itu semua. Kita nggak punya banyak tangan untuk menutup mulut orang-orang. Ya, kita nggak bisa ngatur orang untuk jangan ngomongin kita. Kita nggak bisa bilang, aku kan orang baik, kenapa kamu masih ngomongin aku? Padahal aku banyak amalnya sama kamu. Nggak bisa. Ya, mending kita kontrol diri kita sendiri. Ya teman-teman, janji ya teman-teman, setelah kalian menonton video ini, kalian gak boleh lagi tuh terpengaruh sama omongan-omongan orang. Kalian harus mulai fokus lagi ke diri kalian sendiri. Gak boleh lagi emosi-emosian, baper-baperan, kesel-keselan karena dengar omongan orang lain. Kalian harus mulai belajar untuk cuek ya, cuek yang benar-benar cuek. Anggap aja kalian gak pernah dengar kalau ada orang yang lagi ngomongin kalian. Oke teman-teman, sekian tips dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat pada kalian. Semoga kalian bisa menerapkannya dan bisa membuat hidup kalian menjadi lebih nyaman, menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai. Dan kalian pun bisa menjadi lebih fokus lagi untuk menjalani hari-hari kalian. Kalau kalian ada saran untuk aku bahas apa lagi selanjutnya, kalian langsung aja komen ya, aku harus bahas apa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu merasa terbantu dengan saran dari aku, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!